Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video pembelajaran ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang kebijakan perdagangan internasional. Namun, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu harap kalian tetap semangat dalam menghadapi pembelajaran secara daring ini, atau yang lebih dikenal secara tatap maya. Seperti sekarang ini, karena adanya pandemi. Ayo kita terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir, dan kita segera bertatap muka dan sekolah seperti biasa. Amin. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas dan belajar mengenai perdagangan internasional, bukan? Coba Ibu mau tes nih, apakah ada yang masih ingat mengenai materi minggu kemarin? Ya, silahkan. Ya, benar. Apa yang disampaikan oleh Siti, bahwa perdagangan internasional itu adalah perdagangan yang dapat dilakukan oleh individu maupun negara. Ibu tambahkan sedikit contohnya. Jadi, ketika si A membeli handphone yang ada di Malaysia, berarti ia telah melakukan perdagangan internasional, tetapi secara individu, bukan secara negara ya. Good job buat yang menjawab tadi, Siti. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan Ibu jabarkan adalah, pertama, peserta didik dapat mendefinisikan pengertian dari kebijakan perdagangan internasional. Jadi kalian dituntut dalam mengetahui apa sih kebijakan perdagangan internasional itu. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tujuan dari perdagangan internasional. Yang ketiga, peserta didik itu juga dapat menjelaskan macam-macam kebijakan perdagangan internasional. Kita masuk pada pengertian dari kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional ini merupakan langkah dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatur struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional agar sesuai dengan apa yang dikendalikan oleh pemerintah. Nah, perdagangan internasional ini harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan yang matang, karena hal seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Sebab itulah diperlukan adanya kebijakan-kebijakan tertentu dalam perdagangan internasional ini. Kita masuk pada materi yang kedua mengenai tujuan dari kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama tujuannya adalah autarki. Autarki adalah sebuah jalan untuk menghindari dari pengaruh negara lain dalam beberapa hal, bukan hanya ekonomi, akan tetapi juga pada bidang politik dan militer. Yang kedua, tujuannya adalah kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan salah satu kebijakan yang diambil dengan menciptakan kesejahteraan dan mengadakan suatu perdagangan internasional. Suatu perdagangan internasional ini akan memperoleh keuntungan yang maksimal dari terjadinya spesialisasi suatu produksi dan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat di suatu negara. Dengan adanya kebijakan ekonomi ini atau kebijakan ekonomi internasional ini, kita mampu menghapuskan segala bentuk hambatan perdagangan internasional. Contohnya itu hambatannya adalah tarif bus, larangan perdagangan, kuota, dan lain-lain. Tujuan ketiga dari kebijakan perdagangan internasional ini adalah proteksi. Proteksi ini adalah suatu bentuk perlindungan, di mana penerapan kebijakan ekonomi internasional ini mempunyai tujuan yang melindungi seluruh industri yang sedang mengalami perkembangan atau sedang tumbuh, dan melindungi perusahaan yang baru serta memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri dari pesaing barang impor. Jadi itu ya, tujuannya itu adalah melindungi di dalam negeri sendiri. Pada dasarnya, untuk perlindungan ini dalam suatu kebijakan perdagangan internasional ini, contohnya itu adalah kuota, larangan impor, subsidi, dan dumping. Yang keempat, tujuannya adalah keseimbangan neraca pembayaran. Keseimbangan neraca pembayaran ini merupakan tujuan dari ditetapkannya kebijakan ekonomi internasional. Karena pada dasarnya, kebijakan ekonomi internasional ini akan berpengaruh terhadap neraca pembayaran. Contohnya, ketika pemerintah menerapkan sebagian stabilitas ekonomi internasional pada negara yang kelebihan valuta asing atau yang bisa kita sebut dengan devisa, maka akan terjadi sesuatu pada neraca pembayaran tersebut. Yang ketiga, kita masuk pada slide macam-macam perdagangan internasional ini. Jadi kebijakan perdagangan internasional ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan perdagangan bebas. Jadi pengertian dari kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan perdagangan yang mengadakan kebebasan dalam hal perdagangan dan menghilangkan seluruh rintangan yang bisa menghalangi jalannya produk tersebut dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, seiring dengan adanya arus globalisasi yang menjadi antar negara
antara negara satu dengan yang lainnya semakin terbuka, jadi globalisasi itu membuka jalan, maka kebijakan-kebijakan perdagangan ini akan berkembang, sehingga ada lagi batasan-batasan negara. Karena globalisasi ini biasanya batasan-batasan negara itu menjadi kabur atau tidak terlihat lagi. Yang kedua adalah kebijakan perdagangan proteksionis. Arti dari kebijakan perdagangan proteksionis ini adalah suatu kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk melindungi produk-produk dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk-produk asing yang beredar di dalam negeri. Kan tadi proteksionis, protek itu tadi dalam bahasa Inggrisnya adalah melindungi. Jadi inilah kebijakan ini dibuat. Kebijakan perdagangan proteksionis ini terbagi menjadi beberapa macam, contohnya atau salah satu macam-macamnya. Yang pertama itu adalah kebijakan kuota. Ibu sudah yakin kalian sudah sering ya mendengar kuota ini. Jadi kuota yang dalam kebijakan perdagangan internasional ini adalah membatasi jumlah keluar masuknya barang pada suatu negara dan negara lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Misalnya kuota beras ini cuma 10 kilo. Itu mungkin batas waktunya adalah 2 tahun, 3 tahun. Kebijakan ini ada dua, kebijakan impor, yaitu membatasi komoditi barang yang akan diimpor dengan tujuan untuk melindungi produk dalam negeri. Yang kedua adalah kuota ekspor, ya, kebijakan kuota ekspor, yaitu membatasi jumlah barang yang akan diekspor dengan tujuan menjamin ketersediaan dan kebutuhan dalam suatu negeri tersebut. Yang kedua, contoh dari kebijakan proteksionis ini adalah penerapan tarif atau bea masuk. Pasti kalian sudah sering ya mendengar bea masuk itu adalah suatu kebijakan yang menentukan bea impor tinggi terhadap barang impor, yang bertujuan ketika barang tersebut masuk ke dalam negeri akan lebih mahal. Sedangkan barang-barang dalam negeri yang sejenis namun mampu bersaing dengan kualitas yang sama, namun dengan harga yang jelas atau biasanya lebih rendah. Intinya bahwa kebijakan tarif ini bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri. Contohnya kalau misalnya kita ambil contohnya HP di negara A itu misalnya 5 juta, kalau kita mungkin 10 juta. Yang kedua adalah kebijakan penentuan subsidi. Subsidi ini adalah sebuah bantuan atau sebuah tunjangan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang untuk keperluan ekspor, sehingga harga dari produk perusahaan tersebut mampu bersaing dengan produk luar negeri. Ini dilakukan oleh pemerintah. Nah, kebijakan subsidi ini juga merupakan suatu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan terhadap industri dalam negeri yang berbentuk modal seperti mesin, keringan pajak, tenaga ahli, peralatan, pengembalian pajak, kredit juga termasuk subsidi yang dapat menambah konsumsi dalam negeri. Dan menjual dengan harga yang murah, itu sudah termasuk dalam subsidi yang diberikan oleh pemerintah terhadap produsen. Yang keempat ada premi. Premi ini bisa diartikan sebagai hadiah atau penambahan dana yang berupa uang dan diberikan kepada produsen yang sukses dalam mencapai target produksi yang sudah ditentukan oleh pemerintah dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi. Tujuan dilakukannya premi ini adalah sebagai pemicu, jadi sebagai motivasi terhadap industri-industri lain agar menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi di negara sendiri. Yang kelima itu adalah larangan ekspor. Larangan ekspor adalah kebijakan yang diterapkan atau diterbitkan oleh pemerintah untuk melarang kegiatan ekspor yang tidak dilandasi berdasarkan pertimbangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kebijakan model ini hanya dilakukan sewaktu-waktu saja, jadi tidak seluruh waktu ya, hanya waktu-waktu tertentu. Yang keenam itu adalah larangan impor. Kebijakan larangan impor ini merupakan kebijakan pemerintah yang diambil sebagai pelindung industri kecil atau UMKM yang baru dalam negeri atau bisa juga untuk menghemat devisa. Karena ini alasannya ya, karena apabila biaya ekspor lebih rendah dibandingkan biaya impor, maka akan berpengaruh terhadap devisa negara. Contohnya, larangan impor pakaian bekas dan obat-obatan yang bisa membahayakan bagi kesehatan masyarakat di negara itu sendiri. Yang ketujuh itu ada diskriminasi harga. Pengertian dari diskriminasi harga ini adalah penetapan harga yang berbeda antara negara atau dua pasar yang berbeda atau yang sama. Tujuan dari diskriminasi harga ini adalah untuk mengawasi harga jual dan harga beli sehingga bisa diketahui elastisitas permintaan dan memaksimalkan keuntungan. Di sisi lain juga bisa menekan negara tertentu agar menurunkan harga produknya. Yang kedelapan itu adalah politik dumping. Politik dumping ini adalah kebijakan yang merupakan kebijakan diskriminasi harga secara internasional dengan cara menentukan harga lebih rendah untuk barang luar negeri dan harga lebih murah untuk penjualan di dalam negeri. Tujuan dari politik dumping ini adalah untuk memperluas dan menguasai pasar dengan mudah. Dalam hal ini Cina yang mengadut politik dumping, tetapi politik ini tidak dipakai lagi.
Nah, begitu saja materi yang telah Ibu sampaikan pada video pembelajaran ini. Apabila ada kurang dan salah, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.